selamat sore, selamat datang, selamat beribadah. Masih tetap dalam situasi online, belum onsite ya. Dia belum onsite. Nah ini gue mau kenalin dulu. Jadi selama PSBB ini kan cuman ketemunya gue mulu ya kan. Nah ini ada teman-teman hebat di sini. Ada Indri di bass. Ada Indri di bass, ada Begin. Nggak nampak nih Begin di belakang. Ada Begin di keyboard. Nih ada Bang Gently. Kelihatan nggak Bang? Nah, itu. Ada Bang Gently. Ada Aldo di saxophone. Coba tuh. Tiup tuh, tiup. Nah ini baru yang banyak pedak-pediki di belakang nih. Tapi mainnya keren. Siapa namanya? James. Aaron. Coba kasih dulu dong. Ini manggung setiap hari apa? Nah ini teman-teman Glow Youth dan oh iya ini dua belum ya. Siapa sih nama lo? Lo namanya siapa? Jevon. Oh anak ini apa? Merpati. Sama ada siapa nih? Mara. Ada Mara, ada Jevon. Dan kita siap melayani teman-teman yang di rumah. So teman-teman stay tune dulu. Stay tune terus. Stay tune terus dan kita seru-seruan ya hari ini ya. Betul. Mau nyanyi lagu apa sih kita hari ini? Banyak. Biar seru-seru, biar muji Tuhan. Seru deh intinya. Tapi sebelum kita nyanyi kita doa dulu kali ya. Betul. Oke, teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih buat hari Minggu hari ini. Kami masih bisa beribadah, kami bisa berkumpul bersama meskipun secara online, meskipun masih melalui YouTube. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Makasih Tuhan, makasih Yesus buat hari yang indah hari ini. Kami tahu pergumulan kami banyak, kami tahu masalah kami menghadang. Kami tahu hidup kami sangat sulit akhir-akhir ini, tapi kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Mungkin masalah kami belum dibukakan jalan keluar, tapi kami at least mempunyai semangat. Kami punya sukacita, kami mempunyai hal-hal yang bisa membangun kami dari dalam, yaitu karena Roh Kudus di dalam kami. So thank you Tuhan, makasih Yesus. Sekarang kami mau bersukacita, kami mau melayani Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan. So Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Kami orang yang berdosa, kami banyak salah. Sehingga ampuni kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kuduskan kami supaya kami bisa menyembah dan memuji Tuhan. Bukan untuk kami, tapi untuk Tuhan. Bukan untuk nama kami, bukan untuk pribadi kami, tapi untuk kemuliaan dan pribadi Tuhan saja. Sebelum kami mau buka dan kami mau nyanyi-nyanyi di ibadah ini Tuhan, kami mau buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, so hari ini kita akan nyanyi apa nih? Lagu apa? Allah sanggup. Allah itu sanggup. Kenapa ya kita harus nyanyi Allah sanggup? Karena kita percaya bahwa Allah itu sanggup. melakukan segala perkara. Di tengah pandemi kayak gini, Betul. di tengah masalah-masalah banyak ya. Betul. Tabungan mulai menipis, ditinggal pacar. Aduh. Tapi kita percaya Allah sanggup untuk memberikan kita sukacita dan semangat. Yuk, tarik! Teman-teman yang di rumah tepuk tangan ya. Yang mau berdiri tepuk tangan. Goyang-goyang. Kita sembah Tuhan bareng-bareng ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
Mantap. Mantap, keren. Mantap, keren banget ya. Mantap. Ini kita udah kebakar belum ya? Wih, so asik kebakar ya. Kurang nih. Kurang nih, masih kurang. Berasa Nebukadnezar gitu ya. Masih perlu dihidupkan lagi. Wes, dihidupkan ya. Jadi teman-teman harus goyang, jangan cuma kita sini seru-seruan. Betul. Harus goyang. Mumpung gak ada teman-temannya di samping, mumpung gak ada orang-orang, goyang aja. Lemes-lemesin dulu ya kan? Lemes-lemesin dulu. Ready Aaron ya? Ini nih, Aldo nih. Asik nih. Ya! Nih teman-teman pasti ada yang tahu lagu ini. Kalau belum kita belajar bareng-bareng. Ini lagu dari Hillsong Young and Free. Go! Hey! Let's worship God and praise God together, okay? Sing with me. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I'm born again. Forever safe in the Savior's hand. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, following your ways. Forever free in an ending grace. Hey, 'cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. Come on, sing with me. You are alive in us. Nothing can break your flame. Yang di rumah joget go. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. He's so tarik go. Go. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light. Yes, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will change. I'm pressing on till I see your face. I will live until we'll be done. I won't stop till your kingdom come. And sing with me. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. One, two. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Ada.
so teman-teman hari ini kita muncul lagi, asik kita muncul. Hari ini kita mulai program seperti biasanya, program namanya Kesaksianku. So, karena ada teman-teman pemusik di belakang yang selama ini hanya melayani di balik layar, asik di balik layar. Sekarang nangis nih gue. Kita lihat betapa Aldo mukanya sangat terharu. Belum ditanya padahal. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang mau bersaksi nih. Dimulai dari siapa nih? Bersaksi. Kira-kira ini kita lihat nih. Kangen band nih personil. Gak gitu dong konsepnya. Hey, Tegang Basis banget kangen mukanya, band gak ya? tegang banget. lepasin dulu, lepasin. Apa pas band? Jadi siapa dulu nih mau kesaksian nih? Ada yang baru dapat Sukarela. sukarela nih. Sukarela. Enggak deh. Ini mereka belum ditanya sama sekali, gengs. Oke, Mara nih dulu nih. Plot twist. Ternyata Mara kemarin baru. Aku kan kemarin udah. Iya, tapi ada yang cerita yang baru yang kemarin kamu kesaksian juga. Apa ya? Yo apa? Coba inget man, inget lagi ya, inget lagi. Apa ya? Yang mana? Yang mana Apa ya? tuh dapat apa? Itu sudah. Ini durasinya jalan nih. Gimana ya? Apa yang mau diceritakan, Mar? Mar? Kayaknya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya pemusik dulu kali. Tapi kan kemarin abis TA. Iya, aku kan Terus? abis ini kan. Intinya akhir-akhir ini tuh lagi deket nih sama keluarga intinya. Paling kesaksian dari hidupku akhir-akhir ini adalah lagi didekatkan dengan keluarga. Oh iya, itu kemarin. Benar-benar lagi banyak quality time sama keluarga nih. Yang tadinya suka clash kan, jadi sekarang tuh sering cerita-cerita. Dan semakin kesini aku semakin tahu, makin kenal sendiri keluarga aku tuh kayak gimana sih gitu. Kayak kakak-kakakku tuh ternyata sifatnya gini loh. Mamaku gini gitu. Ya. Dan makin erat ya, Ya, keluarga yang makin erat. dibukakan. Puji Tuhan. Beberapa cerita dan jadi lega ya. Tuh. Padahal kalau nggak ada COVID ini justru malah Kayaknya udah sibuk deh kemana karena kita main dikit-dikit atau apa. pagi jalan, Ya. malam baru pulang. Waduh. Gitu ya. Nggak maksudnya pagi, malam nggak ada waktu buat keluarga. Iya, bener. Maksudnya malamnya nggak yang jam 12 Di rumah ya. tuh cuman Pagi-pagi pulang malam ya. Pekerja keras. Kalau ibarat di kampus dia nggak kupu-kupu. aktif. Dia kura-kura. Kura-kura, Apa nih? kuliah rapat. Waduh. Gitu. Emang apa? Kupu-kupu kunang-kunang. Kuliah pulang, kupu-kupu Iya. kuliah pulang kan. Kura-kura, Kuliah kuliah rapat. Mara ini orangnya emang Aktif. agak aktif ya. Aktif. Ya, Ya, puji Bun. Tuhan. Apalagi ya, kalau Bun. makan nasi. Nanti dia bisa goyang-goyang sendiri Ah kayak itu ke itu hiperaktif ya. Kayak gitu iya. Bun. Oke, ini selain Mara ada siapa lagi nih? Kayaknya Aaron nih. Coba nih. Iya, ini Ton, Aaron. kasih Kemarin ton. sih dia bilang mau bersaksi sih. Apa buat nih? gue. puji Tuhan ya. Iya. Aaron mau nyanyi Because of You Are atau gimana? Oh enggak ya? Kan kesaksian. Gimana Ron? Paling ya selama apa ya COVID ini ngelihat pemeliharaan Tuhan tuh dalam hidup saya sih, dalam hidup gua tuh sungguh luar biasa lah. Gak pernah kekurangan, gak pernah dibiarkan Tuhan tergeletak sampai jatuh. Pasti ada aja tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan tuh gak pernah terlambat lah. Karena kan seperti yang kita ketahuin di COVID ini kan banyak yang down juga kan. Kan lu full time sekarang kan lu lagi kuliah kan sekarang ya? Iya. Tapi kan lu full time juga jadi musisi kan ya? Ini Terus- biar ada kerjaannya gue bunyiin dulu ya. Oh iya. Oh iya. Biar naikin suasana ya. Tapi itu kemarin pas COVID gue denger dari lu malah lu dapet beberapa kerjaan baru yang orang nggak expect sebenarnya. Iya, terus sempat ada job lah main di tempat gitu kan, puji Tuhan. Iya, karena PSBB lagi jadi kekat dulu dan semoga nanti ke depannya Tuhan buka jalan. Amin. Tapi meskipun itu jalan-jalan ini buka ya. Buka dong, Tuhan pasti buka. Wis, udah kayak Chinese nih. Mantap. Mantap ya. Kayaknya dari Aaron bisa oper deh. Oper siapa Oper gitu. ke siapa nih ya? Coba Musisi oper nih, oper gitu. mic-nya. Oper-operan aja Nah ini gitu. biasanya yang Konsepnya yang paling dioper dekat ya. gue liat kelolosan. Anak Yalah, UI. Nah, Aldo. Ya, Oke, mantap. Ya, thank you Aaron. asik.
Bang Jago. Jadi gugup nih. Ya gimana nih Kaldo? Kenapa gimana? Apanya gimana? Gimana? Apa yang mau ditanya? Apa yang di kuliah apa di kerjaan? Gue nggak denger lu udah lama men. Ya, sekalipun gak denger, gue pengen memastikan kalau gue baik-baik aja sampai sekarang. Masih di Tuhan. Puji Tuhan. Enggak, yang kemarin tuh gue lebih impress sama Tuhan. Bukan impress SD. Pasar Impres. Impress, oh pasar itu ya, bukan SD ya. Enggak, gue tuh terkagum pas kita, pas sama kayak yang gue sama kita sama Mara kemarin tuh. Jadi kita kan pernah kerja bareng seseorang yang kena COVID waktu itu. Apa lu ketemu sama orang yang positif sama adalah abang kita ya. Iya. Nah terus tiba-tiba pas lu tes ternyata lu negatif, iya. Itu Oh, sebenarnya itu yang kedua kali gue berhubungan sama orang yang jadi persis jadi gini ceritanya. Gue selalu berhubungan dengan orang H-1 di saat dia mendapat diagnosis positif COVID. 2 kali gue gila. Tapi itu sebenarnya ujian buat lu melatih iman gitu loh, berpikir positif. Mungkin ada beberapa orang yakin gak kena COVID mungkin karena dia berpikir konspirasi, itu terserah lu kan. Iya. Konspirasi kan sebenarnya itu tergantung Pemikiran dan, cara pikir lah. Iyalah, pemikiran lo masing-masing. Cuman yang gue berpikir gue bukan orang yang skeptis sama konspirasi, bukan yang skeptis juga sama ketakutan yang ada sekarang. Gue cuman orang yang lebih daripada lu keburu, jangan sampai keburu kena baru lu percaya. Makanya ketika orang yang gue kontak itu H-1, waduh Tuhan gimana nih, gue panik. Yang gue panik itu bukan diri gue pertama, secara gue anak muda kan, bukan sombong ya, maksudnya antibodi anak muda kan beda ya. Iya. Cenderung ada antibodi anak muda kan adaptasi ya. Iya. Yang gue takutin itu keluarga kan, oke lah. Betul, setuju. Gue pertama gak berani cerita dulu, cuman aduh Tuhan jangan sampai Tuhan jangan sampai. Ya gue gak cuma mengimani sih sebenarnya, gue lebih ke mengisolasikan diri juga sebenarnya, mendisiplinkan diri. Sebenarnya kan COVID ini bagian dari latihan kita kan, mendisiplinkan diri kan. Oke, ya udah gue mulai 2 minggu. Kebetulan gue dapet job atau kerjaan yang sebelum ngejob emang wajib swab atau rapid kan. Ya, yang lu kirim ke gue tuh kemarin fotonya. Itu kalau itu kan nggak apa-apa kali jelasin sini ya. Mungkin ada beberapa swab yang nggak perlu surat dokter. Jadi ada beberapa lembaga itu langsung atau dokter langsung tersebut kan. Atau independen. Iya bahasanya independen lah kan. Nah setiap gue ngejob ini gue nge-swab selalu negatif. Dan 2 kali gue selamat itu maksudnya. Gila Tuhan tuh keren banget. Yang penting sekalipun ada kayak gitu belajar berserah, belajar disiplin, belajar taat sih yang kayak gitu. Jadi meskipun beriman, tapi yang gue petik dari pelajaran lo, dari pelajaran Aldo nih teman-teman, bahwa Tuhan mengerjakan bagiannya itu melindungi kita, tapi kita juga harus ngisolasi diri tadi. Disiplin. Taat. Ya. Jadi teman-teman yang masih bandel-bandel nggak pakai masker gitu-gitu, atau teman-teman yang sering keluar terus tapi masih serumah sama keluarga, ibu, ayah, nyokap, bokap, asik ibu ayah. Kayak pelajaran bahasa Indonesia, kayak nyokap, bokap, atau adik, atau kakak. Better mendisiplinkan diri, pulang langsung mandi. Gue kayak lu ya, emang benar-benar mendisiplinkan diri. So, beriman bukan 100% beriman, tapi maksudnya 100% gitu, 1000%. Tapi bukan berarti kita menyepelekan tanggung jawab kita itu ya. Betul, kita taat kayak gitu bukan berarti kita bodoh orang yang percaya COVID gimana-gimana. Sebenarnya kan disiplin itu kan bukan untuk menghindari COVID doang kan pakai masker. Untuk menghindari virus Cuci yang tangan. lain. Yuk, bersih lah. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Gila. Buat Aldo juga. Mantap, thank you. Nah ini kemana nih yang terakhir nih? Oh, ini gue. antara Indri, Gently. Oh gue Gently, ayo ke Gently nih. Gue pengen. Enggak Gently nih. Lo maju sini. Lo maju sini. Lu yang paling sini. It's Pegang time dulu, to shine. Ini. Saya menemukan HP. Oh iya. Nah, nih. Pegang gitar dulu, Ton. Ini yang paling keren nih. Jadi kemarin ada demo. Dia ikut. Iya, enggak ya? Enggak ya? Ngeri ya jujur. Jadi Bang Gently ini, ini gue kenalin dulu ya. Bang Gently ini udah lama kenalan sama gue, almost like dari Neon berapa ya? 5 years. 5 tahun 6 tahun. Dari 2014. Gila 6 tahun. Jadi gue dari Neon
Neon tuh dari mana tuh? Dari perkumpulan. Kecil banget dari kecil segini. ya, dari segini ya. Dari AWK ya. AWK pun kita juga pernah pelayanan ya. So Bang Gently ini adalah teman sepelayanan, rekan sepelayanan, sahabat sepelayanan gue, sahabat juga dalam PUBG kehidupan sehari-hari. Setiap malam kita main. Setiap malam kita main. Tapi kemarin yang shock bahwa pas lagi demo, lu ternyata di kantor lu tuh di mana sih Bang? Senin. Di Senen, di belakang bioskop itu ya. Bioskop itu. Itu ternyata kena dibakar. Gengs, gue pas denger itu gue, serius dulu. Dengarnya lagi main PUBG lagi ya. Nah iya, jadi gue bilang, kok lu aktif banget biasanya, lu kayak sekarang kan PUBG menyatukan ya, iya, PUBG menyatukan. biasanya kan gak aktif gitu, lu kan jarang kan. Terus tapi akhirnya Bang Jan tiba-tiba ngomong, iya kantor gue lagi kebakaran. So bener-bener minim, lu kerja di mana sih Bang? Perusahaan. Jadi di situ bareng keluarga kita bikin bangun PT gitu kan. Bangun PT kita pakai numpang gedung sih sebenarnya di situ. Kita pakai gedung di situ, di satu ruko itu kita buat jadi alamat buat PT itu. Dan kebetulan kemarin waktu pas demo-demo kemarin tuh yang bioskop yang di Senen itu bakar, tuh gedungnya sebelahan memang sama bioskop itu. Betul. Dan So akhirnya kebakar tuh. Iya, dan gedung itu juga kan gedung gereja juga kan. Jadi lantai 3 itu dipakai aulanya untuk gereja, di bawahnya kantor. Itu jadi memang Kantor lu di bawah situ ya? Jadi memang ludes semua sama gereja-gerejanya sama kantor-kantor segala macam gitu. Itu cuman ya balik lagi lah, itu kan namanya juga musibah. Tetap ada maksud Tuhan gitu, bersyukur gitu. Jadi kalau orang bilang udah ada corona, kebakar apa lagi? Iya. Itu yang pecat. Tapi setelah ini kayaknya lu Project bilang juga nggak ada. Tapi setelah ini kan lu bilang sibuk tuh. Akhir-akhir ini, lu kan gak pernah main PUBG nih. Ya, udah dua minggu. Kebetulan ada project juga gitu. Kebetulan ya maksudnya ada musibah, ada berkat juga. Maksudnya Tuhan menjadikan segala sesuatu seimbang lah. Seimbang, Jadi yang ya. penting kitanya bersyukur gitu. Amin. So teman-teman, seperti Bang Gently, bukannya kita ini ya Bang Gently, maksudnya gua kalau jadi lo coy, gua wah gila sih. Gue aja corona di rumah itu gue stres loh. Sumpah gue stres. Tanya deh teman-teman gue, ada beberapa yang gue stres banget. Tapi ini ketika gue dengar dari Bang Gently beberapa minggu ini, lu kan PT ini kan alat tulis kan, lu bergerak di bidang ATK. Guys, lu bisa bayangin corona itu mulai Februari, terus abis itu kan otomatis kan klien lu kan rata-rata sekolah ya, sekolah, anak-anak kantor. Gak ada yang sekolah tutup, jadi kantor juga tutup kan coy. Jadi tiba-tiba nggak ada orderan ya, nggak ada project, nggak ada segala macam, nggak ada pengadaan segala macam. Belum lagi setelah itu demo. Nah, so teman-teman demo itu boleh, buat teman-teman yang ikut demo itu boleh, tapi jangan rusak, jangan bakar-bakar ya. Bakar ya. Apalagi bakar rokok, jangan. Bakar rokok, bakar ban, jangan. Boleh tuh ya. nggak boleh. Gitu. Kita bakar ikan saja. Kita bakar ikan saja ya, bumbu Den. Jadi gue promosi. Jadi kemarin udah kena musibah, udah kenapa lagi? Udah corona, musibah, tapi tetap Tuhan tetap berikan beberapa proyek yang cukup lah ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan lah Puji ya. Tuhan. Dan kita doakan supaya Bang Gently bisa pulih dan Amin, PT-nya bisa amin. naik lagi. Amin. Dan corona segera berakhir. Hey, amin. Koronces, Thank you Bang Jen, luar biasa. Oke, so teman-teman, that's it. Kayaknya Begin sama Indri will gonna save it for later. Next week. Coba terawang Next dulu week. dong berdua. So teman-teman, minggu depan tetap akan seperti ini, akustikan. Kayaknya enak ya akustikan kayak gini ya. Gak banyak cincong, gak banyak apa yang kita lebih dekat sama teman-teman. So teman-teman, oh iya, terakhir sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, teman-teman boleh kasih komentar atau di live chat atau di kolom komentar apa yang teman-teman butuhkan dalam ibadah kita. Karena gue gak mau ibadahnya cuma stagnan doang, ibadahnya cuma biasa-biasa doang, PW, abis itu ini. Kalau teman-teman mungkin mau ngobrol atau teman-teman mau jadiin Zoom atau kayak gimana, teman-teman boleh kasih saran, komentar di kolom komentar. Atau kesaksian, oh iya ada juga. Gimana Ton, kesaksianku Ton? So kesaksianku adalah program dari Glow Youth. Teman-teman bisa memberikan kesaksian. So teman-teman mungkin ada beberapa yang seperti Bang Gently atau Aldo atau Aaron yang memang meskipun ada rindu ya, meskipun ada musibah tapi tetap Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang
ya mungkin dibilang orang biasa-biasa tapi menurut teman-teman luar biasa. So teman-teman boleh kasih kesaksian dengan cara rekam pakai HP aja. Videonya landscape. Landscape tuh kayak gini. Tiduran. Jadi agak nidur gitu. 16:9. Resolusinya bebas dan teman-teman boleh kirimin ke WhatsApp kita ke nomor di bawah ini. Atau teman-teman bisa kirim melalui email kita ke glowyoutgbi@gmail.com. glowyoutgbi@gmail.com. So teman-teman bisa kirim, durasinya 4-5 menit aja. Lebih ya boleh, tapi nanti akan dimasukkan tepat sampai 5 menit. Dan teman-teman bisa bersaksi. Dan kesaksian itu bukan untuk nama teman-teman, bukan untuk bagaimana teman-teman supaya terkenal atau gimana, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan pasti beracara di setiap kehidupan kita, dan ketika Tuhan berperkara artinya ada sesuatu yang sesuatu yang kita harus lakukan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita untuk saksikan dan kita bagikan ke orang-orang supaya apa? Supaya meskipun hidup kita mungkin masih masih kurang sempurna, masih cacat sana sini. Tapi ketika Tuhan bekerja, at least banyak orang diberkati gitu. Kemarin gue gini-gini loh, kemarin. So, orang gak ngeliat siapa lu, orang gak ngeliat gimana hidup lu. Ya orang lihat, tapi at least ketika Tuhan bekerja ada sesuatu yang lu saksikan dan pasti memberkati banyak teman-teman yang lain. So teman-teman kirim glowyoutgbi@gmail.com. Ada di bawah sini. So teman-teman, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Henny Kristianus. Beliau adalah orang yang sangat memberkati kita semua, apalagi dalam postingan sosmednya, dalam setiap perkataan yang dia keluarkan, dan gue harap itu juga bisa memberkati teman-teman. So ambil notebook, catat khotbahnya, catat setiap apa yang hamba Tuhan ini sampaikan, and biar teman-teman sekalian jadikan rema dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita menyembah Tuhan. Just ambil tempat teman-teman, mau berlutut, mau berdiri. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu teman-teman, naikkan sembahmu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu teman-teman, Tuhan mau dengar penyembahanmu yang mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kami minta urapan-Mu Tuhan memenuhi kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu sekarang saat ini. Here we are Lord. Kami siapkan hati Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
Kami minta pengurapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, Kami siapkan Tuhan untuk dengar setiap perkataan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. tiada berubah. Kau tak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, Tiada firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengatakan firman-Mu Tuhan. Oh firman-Mu, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah Tuhan. dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, Kau menolong kami. tolong Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Ku siapkan hati. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Mari teman-teman kita siapkan hati kita sama-sama katakan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan kami untuk melayani Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba Tuhan yang Tuhan telah utus kepada kami, dan Tuhan pakai mulut, lidah, bibirnya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya mengandung kuasa, mengandung mujizat. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah pesan Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan urapi hamba Tuhan yang Tuhan utus, yaitu Ibu Heni Kristianus. Biar Tuhan pakai beliau lebih lagi, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Makasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, setiap ketetapan-ketetapan-Mu dan setiap perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu. Roh Kudus tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Pimpinlah setiap perkataanku, supaya firman-Mu jadi kehidupan yang mengubahkan setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Kali ini saya akan bicara tentang reputasi. Amsal 22 ayat yang pertama bilang begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Reputasi adalah nilai kepercayaan publik terhadap seseorang yang dinilai dari karya dan hidupnya. Reputasi dengan bahasa sederhananya adalah sebagai apa kita dikenal. Apa reputasi Anda hari ini?
Tahukah Anda bahwa kalau seseorang punya reputasi yang baik, itu merupakan modal yang sangat-sangat bernilai. Karena dengan reputasi yang baik, kita bisa memberikan rekomendasi yang baik. Dengan punya reputasi yang baik, kita dipercaya orang sesuatu yang besar. Orang yang tidak mengenal kita, bisa mengerti tentang kita dengan mendengar reputasi kita. Pernah nggak terima WhatsApp dari teman-teman yang isinya meminta uang dari kita, meminta bantuan? Satu kali teman saya minta tolong sama saya supaya diinfokan di Instagram bahwa WhatsApp suaminya dihack orang. Saya percaya begini, orang mau pakai nomor WhatsApp kita, Facebook kita, untuk minta-minta uang ke semua orang yang ada di Facebook kita, ataupun menyebarkan WhatsApp ke setiap orang yang kita punya kontaknya, kita nggak perlu khawatir kalau kita punya reputasi yang baik. Karena orang-orang akan otomatis tahu bahwa, wah, ada yang nge-hack handphone Henny nih. Karena nggak mungkin Henny minta duit. Karena dalam hidup saya, teman-teman saya tahu bahwa saya nggak pernah minta-minta uang. Teman-teman saya tahu bahwa saya nggak pernah bahkan jalan sambil keliling bawa proposal. Teman-teman saya tahu bahwa saya nggak mungkin minta-minta sama mereka dan saya tidak pernah berhutang. Jadi saya yakin kalaupun satu hari ada orang nge-hack handphone saya, nggak akan ada yang percaya bahwa saya minta-minta uang. Dan setiap kali orang minta rekening Yayasan Tangan Pengharapan, saya tidak memberikan rekening saya pribadi, saya selalu memberikan rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, biasanya orang yang suka nge-hack WhatsApp orang lain selalu mencantumkan nomor rekening pribadi. Kita nggak perlu khawatir kalau kita dijelek-jelekin orang. Kita nggak perlu khawatir kalau orang gosip tentang kita. Orang melemparkan tuduhan macam-macam sama kita. Yang kita perlu perhatikan adalah bahwa kita harus mempertahankan reputasi yang baik. Karena dengan sendirinya, orang-orang yang mendengar tentang berita-berita yang buruk itu akan tahu bahwa itu hanya dimunculkan karena orang-orang mungkin iri hati sama kita, karena mungkin orang-orang ingin menjatuhkan kita. Jangan buang waktu untuk berespon negatif terhadap omongan orang yang gak baik tentang kita. Tapi fokuslah untuk bangun hidupmu dengan baik. Karena nama baik, reputasi yang baik, akan menjadi nilai kepercayaan publik terhadap kita. Kalau kita suka berhutang dan kita suka minta-minta duit sama orang, pasti orang akan percaya berita-berita yang mereka terima waktu handphone kita dihack seorang. Atau mungkin ada yang pura-pura bilang handphonenya dihack, padahal dia yang broadcast untuk minta uang. Tahukah Anda bahwa nama baik adalah warisan yang tidak pernah habis? Amsal 20 ayat yang ke-7 bilang gini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Banyak orang yang berdagang hanya untuk memperoleh keuntungan satu kali. Mereka lupa bahwa nama baik dan nilai kepercayaan adalah yang mempertahankan hubungan jangka panjang dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan yang berkelanjutan. Orang beli lagi sama kita karena hubungan yang baik dan nilai kepercayaan. Tapi satu kali kita menipu orang gak akan balik lagi sama kita. Nah, banyak kali orang ingin menuai keuntungan satu kali, mereka sampai rela menipu orang, dan akhirnya mereka kehilangan pelanggan. Dengar baik, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Warisan yang kita bisa tinggalkan buat anak cucu kita, gak cuma harta, tapi nama baik, reputasi yang baik, merupakan warisan yang tidak akan pernah habis. Saya kasih contoh. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang tetap eksis, meskipun di masa sulit. McDonald, KFC, Pizza Hut, Domino's Pizza, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah dibangun puluhan tahun lalu. Tapi kenapa masih eksis hari ini? Karena nama baik. Saya pernah cerita bagaimana McDonald di Kelapa Gading ditutup hanya karena McDonald Amerika menilai restoran itu kurang bersih dan sekarang dibuka di tempat yang berbeda dan ramai pengunjung. Banyak orang yang tidak memperhatikan
nilai kepercayaan, tidak memperhatikan reputasi, mengabaikan kepercayaan publik tentang sebuah nilai yang dipertahankan dan membuat orang terus mempercayai kita. Bagaimana kita membangun nama baik? Saya cuma mau share 2 hal. Doa atau iman dan hidup kita harus selaras. Yang kedua, tindakan kita bicara lebih keras. Saya mau bicara tentang iman dan hidup kita harus selaras. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya sering bilang bahwa apa yang menggagalkan doa kita adalah tindakan kita setelah berdoa. Seringkali kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Kita minta Tuhan buka jalan. Tapi apakah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan? Kita minta Tuhan berkati kita. Tapi apakah usaha kita jadi berkat? Kita minta Tuhan promosi kita. Tapi apakah kita berprestasi dalam karir kita? Seringkali doa kita dan kehidupan kita nggak selaras. Yesaya 59 ayat 1 bilang gini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya nggak percaya bahwa uang, kekayaan, kesuksesan merupakan ukuran penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Apa yang kita bangun dalam hidup kita belum terbukti benar sampai kita ketemu dengan Bapa di sorga. Tapi banyak dari kita juga yang berdoa minta usaha kita disertai Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan promosi kita di tempat pekerjaan. Tapi sederhana aja, apakah hidup kita selaras dengan iman kita? Saya ingat suatu hari ada orang yang membohongi perusahaan tempat dia bekerja. Dia berkata bahwa di pekerjaan sebelumnya dia adalah direktur. Padahal sesungguhnya orang ini dulu hanya seorang manajer. Dan yang membuat saya agak malu, pemilik perusahaan ini berkata bahwa orang yang membohongi dia adalah orang Kristen. Yang kemudian tentu saja menjadi olok-olok. Dan kemudian orang ini dipecat dan semua fasilitas yang diberikan ditarik kembali. Kita ingin diberkati. Tapi apakah hidup kita jadi berkat? Mazmur 15 ayat 1-5. Mari kita lihat bagaimana hubungan firman Tuhan antara iman dan kehidupan. Ayat 1 berkata begini, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya percaya gini, orang yang kaya di bumi belum tentu kaya di mata Allah. Seringkali kita memakai ukuran kesuksesan itu dari kekayaan, jabatan, seberapa banyak harta yang kita punya. Kita cuma bisa terbukti benar ketika kita ketemu Tuhan suatu hari nanti. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan menilai kita, adalah bagaimana kita mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa apapun yang kita percaya dalam hidup kita harusnya dapat dilihat dari kehidupan kita. Bukan hanya sekedar apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita menghidupinya.
Di poin kedua saya mau bahas tentang bagaimana kita membangun reputasi yang baik. Tindakan kita bicara lebih keras. Be the man of your words. Jadilah orang yang menghidupi apa yang kamu katakan. Reputasi adalah buah hidup kita, tuaian dari taburan kita. Kita akan dibilang mata keranjang kalau kita suka ganti-ganti pasangan. Kita akan dibilang si pelit kalau kita terlalu ngirit. Kita akan dibilang si sombong kalau kita selalu ngomong hal-hal yang tinggi dan membangga-banggakan diri sendiri. Reputasi adalah buah atau hasil dari kehidupan kita sendiri. 2 Korintus 2 ayat 14 bilang begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Satu hal yang saya percaya dari kekristenan adalah kekristenan itu bukan agama, tapi bicara soal gaya hidup kita. Kekristenan adalah sebuah budaya kehidupan yang menyerupai Kristus. Arti Kristen diambil dari bahasa aslinya Christos yang artinya the image of Christ. Kekristenan bukan agama yang harus disebarkan, tapi merupakan suatu budaya hidup, nilai hidup yang harus dibagikan. Bahwa dengan melihat hidup kita saja, orang bisa mengenal kita adalah orang-orang percaya. Dikatakan dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya pernah memberikan ilustrasi dari ayat ini. Produk pemutih wajah tidak akan laku kalau tidak bisa membuktikan khasiatnya. Kita nggak mungkin jualan obat diet kalau kita sendiri nggak langsing. Kalau hari ini dengan bobot tubuh seperti ini, lalu suatu hari nanti saya ciut 20 kilo, saya jamin orang akan tanya, minum apa sih? Seringkali kita bangga-banggain obatnya, tapi kita nggak bisa buktiin khasiatnya. Banyak kali kita pengen orang ikut agama kita, tapi kita nggak bisa buktiin gaya hidupnya. Tahukah Anda bahwa tindakan kita bicara lebih keras? Saya ngomong sama koordinator saya di sekolah berasrama, bahwa satu tindakan bicara lebih banyak daripada 1000 perkataan. Saya percaya bahwa karakter seseorang itu lebih penting daripada penampilan dan kekayaannya. Ada yang pernah berkata, karisma will bring you to the top, but character will maintain you on the top. Amsal 28 ayat 6 berkata begini, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Kepercayaan itu dibangun dari 3K. Yang pertama karakter, yang kedua karya, yang ketiga komitmen atau konsistensi. Kalau kita pengen dipercaya sama orang, kita nggak boleh sombong, kita harus jujur, kita harus pegang perkataan kita. Kita akan dipercaya orang lewat karya-karya kita yang nyata, nggak asal ngomong aja. Dan yang ketiga, orang akan percaya sama kita kalau kita tuh punya komitmen, punya konsistensi. Satu hari saya beli buah dari seorang pedagang buah. Pada awalnya yang dikirim adalah buah-buah yang bagus sekali. Tapi kemudian, satu hari buah yang sampai itu kurang baik. Pesanannya sama, tapi yang diantar kurang baik. Tapi luar biasanya dari pedagang buah ini, dia bilang gini sama saya, Bu Heni, saya minta maaf kalau buahnya tidak sebaik sebelumnya. Saya akan antarkan gantinya sebagai bonus karena barang itu kurang baik. Sebenarnya saya tahu kalau dia lakukan itu, dia akan rugi. Karena untung dari penjualan barang sebelumnya harus dia pakai buat mengganti barang yang baru untuk saya. Banyak orang Kristen gak ngerti bahwa mungkin kamu harus rugi untuk bisa dipercaya orang. Seringkali orang gak mau rugi. Tapi firman Tuhan berkata tadi,
Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, itu yang boleh datang kepada Tuhan. Kita harus belajar jadi orang yang memegang perkataan. Kita harus bisa dipercaya sebagai orang percaya. Banyak kali orang Kristen gak dipercaya. Why? Karena orang gak peduli sama agama kita. Orang mau lihat hidup kita. Reputasi dan pelayanan harus sejalan. 1 Timotius 3 ayat 8 bilang begini. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Lagi-lagi tentang reputasi. Ayat ke-11, 1 Timotius 3 ayat 11 berkata begini. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Lagi-lagi tentang reputasi. Reputasi kita dan pelayanan kita harus sejalan, kalau enggak Tuhan enggak dipermuliakan. Yang terakhir, bagaimana kita mengurus keluarga kita akan mempengaruhi reputasi kita. 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik memperoleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dikatakan mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kenapa? Karena hidup mereka nggak jadi batu sandungan. Menarik sekali dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri. Mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa reputasi seseorang akan dipengaruhi oleh bagaimana sikapnya terhadap orang-orang di sekelilingnya, khususnya terhadap pasangannya dan keluarganya. Bagaimana seseorang menjalani rumah tangganya akan mempengaruhi pandangan dan kepercayaan publik terhadap dia. Saya ingat di waktu yang lalu ada seseorang yang begitu terkenal, lalu tiba-tiba satu hari dia kawin lagi, nikah lagi dengan istri yang kedua, dan saat itu saya ingat betul reputasinya langsung rusak dan publik langsung tidak suka. Membuktikan bahwa bagaimana kita menjalani rumah tangga kita, bagaimana kita bersikap terhadap pasangan dan keluarga kita akan disorot oleh publik. Saya pernah bilang sama staf saya, heran banget dulu waktu saya posting tentang firman Tuhan gak banyak yang like. Saya posting tentang pelayanan tangan pengharapan, gak banyak yang like. Sepi banget. Tapi begitu saya posting, saya lagi ngapain sama anak-anak saya lagi ngapain sama suami saya, yang like banyak banget. Kenapa? Orang lebih suka lihat hidup asli kita di balik mimbar. Orang lebih tertarik seorang Henny Kristianus di belakang layar seperti apa. Boleh juga sekali-sekali saya mau nge-vlog. Tapi apa yang saya mau bicarakan? Kalau kita ingin punya reputasi yang baik, tentu kita ingin punya reputasi yang baik supaya keharuman pengenalan akan Kristus bisa kita sebarkan kemana-mana lewat hidup kita. Tapi saya ingin menutup dengan ini. Kalau kita ingin punya reputasi yang baik, pastikan iman dan hidup kita selaras. Iman tanpa perbuatan mati, dan yang sering menggagalkan doa kita adalah tindakan kita setelah berdoa. Yang kedua, tindakan kita bicara lebih keras. Be the man of your words. Reputasi adalah buah kehidupan kita. Pastikan hidup dan pelayanan kita selaras. Kalau kita ingin diberkati, pastikan hidup kita juga jadi berkat. Saya berdoa agar firman Tuhan ini selalu jadi kekuatan buat kita menjalani hidup kita ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami tentang reputasi, bagaimana kami harus menjaga nama baik. Karena nama baik lebih berharga dari semua kekayaan. Bapa, berkati anak-anak-Mu, supaya kami boleh mempermuliakan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kami yang baik. Supaya Tuhan selalu dipermuliakan lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami, lewat rumah tangga kami. Tolong kami nggak cuma sekedar bicara firman Tuhan, tapi menghidupinya. Tolong supaya iman dan hidup kami selaras Tuhan. Kami berdoa agar kami jadi berkat dimulai dari rumah kami masing-masing. Kami boleh jadi teladan bagi anak-anak kami, pasangan kami.
Kiranya Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati. Have a blessed week.